Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kadar ma'rifatnya seseorang itu tergantung kadar ilmu syariatnya. Ma'rifat itu adalah istilah yang Allah sampaikan kepada para wali, seperti yang terdapat di dalam kitab Al-Hikam milik wali Allah yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik wali Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Ma'rifat artinya mengenal, sedangkan maknanya orang yang bertakwa kepada Allah, yang dengan ketakwaan itu akhirnya mengenal asma, sifat, dan af'alnya Allah dengan kebenaran hakiki. Dan ketakwaannya itu dilandasi dengan ilmu syariat, yaitu ilmu peraturan hukum-hukum Allah tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk memudah pahamkan makna dari judul video kali ini, saya beri gambaran terlebih dahulu tentang hal-hal yang umum yang pastinya insya Allah mudah dipahami oleh kebanyakan orang. Ma'rifat itu kan kedudukan orang yang bertakwa, orang yang mengenal Allah setelah bertakwa. Maka sebagai contohnya saya berikan tentang kedudukan atau jabatan dalam hal masak yang disebut chef. Seorang chef atau orang yang ahli masak itu kadar atau ketinggian kedudukan seorang chefnya itu tergantung berapa banyak ilmu resep masakan yang diketahuinya. Bukan hanya diketahui secara membaca saja, tetapi sudah dipraktekkan, dan praktek memasaknya itu memang sudah berhasil menghasilkan masakan yang enak dan sudah dirasakan bukti enaknya masakan itu oleh orang lain, bukan diklaim oleh dirinya sendiri. Kalau misalkan seorang chef itu hanya mengetahui 2 resep masakan, maka kadar atau ketinggian kedudukan chefnya itu hanya sebesar 2 resep masakan tersebut. Beda halnya kalau misalkan seorang chef telah mengetahui 100 resep masakan yang sudah dipraktekkan dalam hal memasak dan sudah terbukti hasil masakannya itu enak semuanya. 100 masakan yang sudah dimasak itu terbukti enak dan diakui enaknya oleh orang lain, sehingga dia mendapat kedudukan, jabatan sebagai seorang chef yang profesional. Begitu juga di dalam hal berspiritual. Seseorang yang mendapatkan kedudukan ma'rifatullah di sisi Allah itu tergantung berapa banyak ilmu syariatnya. Syariat itu artinya peraturan, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi dalil secara tekstual tentang kalimat syariat itu ada di Al-Quran, di dalam kitabnya wali juga ada. Yang mana syariat atau peraturan yang berkaitan dengan firman Allah yang barusan saya baca itu berkorelasi dengan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, kalau misalkan Nabi Muhammad itu sudah bersabda, memberikan anjuran wajib, bukan sunnah,
itu berarti sesuatu yang sangat penting. Orang yang disebut muslim itu wajib menimba ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Karena kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, itu sudah mengetahui firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa kita, jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Dan untuk beribadah kepada Allah itu harus disertai dengan ma'rifat, disertai dengan pengenalannya kepada apa? Salah satunya kepada ilmu syariatnya, ilmu peraturan-peraturan Allah. Makanya Nabi Muhammad menganjurkan supaya tidak tersesat di dalam beribadah, di dalam menjalani kehidupan ini. Beliau memberikan sabdanya bahwa kita tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau misalkan seseorang itu hanya mengetahui ilmu syariat 2 saja, misalkan ilmu Al-Quran cuma 1 bab, hadis Nabi 1 bab, maka kadar ma'rifatnya seseorang hanya itu saja. Jika seorang itu mengetahui 100 ayat Al-Quran, memahami 100 ayat Al-Quran, atau ditambah dengan 50 hadis Nabi dengan pemahaman yang benar, maka peluang kadar makrifat yang akan dimiliki seorang itu sebanyak itu pula. Kenapa saya katakan peluang? Tidak mutlak. Orang yang mengetahui ilmu syariat dengan benar itu tidak mutlak mendapatkan kedudukan. Ini harus dibedakan. Mana orang yang hanya makrifat, mengetahui ilmunya, mencontoh ilmunya, dan mana orang yang mendapatkan kedudukan ma'rifatullah. Itu beda. Contohnya, orang ada yang membaca Al-Quran tapi tidak sampai di kerongkongan. Nah, itu disabdakan hadis Nabi riwayat Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, akan keluar manusia dari arah timur dan membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari agama sebagaimana halnya anak panah yang melesat dari busurnya. Mereka tidak akan kembali kepadanya hingga anak panah kembali ke busurnya. Jadi ada orang yang membaca Al-Quran tidak sampai ke hatinya. Karena apa? Hatinya tertutup titik hitam. Berkaitan dengan hadis Nabi, orang ahli maksiat itu tertutup hatinya karena ada noda hitam. Titik hitam dikarenakan dosanya, tidak ngimbangi dengan amal soleh. Akhirnya ketika membaca Al-Quran pun itu tidak mudah memahaminya. Akhirnya mereka melesat dari agama, menjadi murtad. Contoh lain di dalam hadis riwayat Muslim, ada orang yang berperilaku ma'rifat tetapi belum mendapat kedudukan ma'rifatullah. Ada orang dermawan, ada orang ahli membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran juga. Ada orang yang mati syahid, melawan musuh di medan perang hingga melayang nyawanya. Ada juga orang yang alim, ahli ilmu agama. Semua itu perilakunya ma'rifat. Orang yang sudah mengenal Al-Quran dan As-Sunnah dijalankan tapi belum utuh ilmunya. Akhirnya apa? Ditolak semua amal mereka, masuk neraka semuanya. Padahal sudah berperilaku makrifat, bertakwa, tapi belum takwa lahir batin. Kenapa mereka masuk neraka? Karena di hatinya ada maksud lain, ingin dipuji manusia. Nah, itu adalah contoh orang yang berperilaku makrifat tapi tidak lolos, tidak mencapai kedudukan ma'rifatullah. Makanya saya katakan, kadar ilmu syariat atau banyaknya ilmu syariat yang sudah dipahami seorang itu berpeluang menentukan kadar ma'rifatnya seseorang itu, tapi tidak mutlak. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi kalau misalkan ada orang yang pintar membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, belum tentu orang itu mendapat kedudukan ma'rifat. Tetapi kedudukan seorang itu hanya bisa diketahui Allah, dan salah satunya melalui mimpi bagian kenabian, seperti yang sudah saya pernah bagikan di channel ini tentang orang akhir zaman yang mendapat kedudukan seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.